tangan, beri pujian bagi Allah kita. Mari tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang selalu memulihkan hidup kami. Engkau selalu yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu, kuduskan hambamu, sucikan hambamu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan yang bersampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hambamu di belakang kayu salibmu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak cuan, banyak kepeng. Puji Tuhan. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu, jumpai 30 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah, dan kasih senyum, dan katakan, bilang begini, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sudah makan siang? Belum? Yang sudah, angkat tangannya. Yang belum, angkat tangannya. Yang belum makan? Yang nggak angkat tangan silakan pulang. Iya, siapa tahu pendeta bermurah hati ya kan? Ya kalau 10 orang saya traktir lah. Tapi kalau lebih dari 10 janganlah. Tapi kalau sudah saya traktir, maka lapo nasi setengah. Karena kenapa? Tinggi gula. Minumnya jangan teh badak, jangan cap badak. Minum apa? Tawar hangat aja biar sehat. Ya pendeta ngasih yang baik ya kan. Nasi setengah. Bila perlu seperapat ya. Setengahnya dari setengah berapa? Seperapat ya. 3/4 ya. Nah iya. Jangan banyak-banyak makan nasi lah. Badar udah segede gaban begini makan nasi mulu kerjanya. Kelihatan banyak-banyak jajan nih, makan nih terus nih. Iya kan? Iya. Kita harus jaga kesehatan ya, apalagi kalau misalkan kolesterol tinggi, ya, darah tinggi, ya kan, asam urat. Iya, itu perlu dijaga makannya itu. Kalau dokter udah bilang jangan makan B1, B2, ya jangan dimakan lagi, ya kan? Boleh Pak Pendeta, tapi sedikit, boleh. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu ucapan bahagia bagian kedua, kita masih tetap di Injil Matius pasal 5. Kemarin ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi lapar dan haus akan kebenaran, rindu akan keselamatan, rindu akan ibadah, rindu akan firman Tuhan, rindu akan pujian penyembahan. Lalu yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi orang yang bermurah hati adalah orang yang mampu menempatkan diri dalam pribadi orang lain, yang siap memberikan pertolongan, baik memberikan satu materi maupun tenaga, pikiran, perasaan. Itu adalah orang yang murah hati. Lalu kemudian berbahagialah orang yang suci hatinya, dan mereka akan dapat melihat Allah. Anda dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk berbuat dosa. Anda dan saya diciptakan Tuhan supaya kita itu hidup kudus, hidup suci. Jadi orang-orang yang hidup kudus, hidup suci, saya percaya mereka selalu berjumpa dengan Tuhan. Mereka dapat melihat Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, langsung saja buka Alkitab kita.
terambil dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 sampai dengan 11. Saran saya, saudara bawa catatannya, ambil pulpennya, catat khotbah saya supaya saudara pulang diberkati, supaya saudara pulang dapat bisa mengingat isi khotbah kita hari ini. Jangan foto saya karena saya sudah ganteng. Jangan buka Instagram saudara, jangan buka Facebook saudara, jangan buka TikTok saudara, ya. Nanti setelah khotbah baru bisa foto saya. Biasanya pendeta itu ya artis sedikit lah. Amin. Sudah kayak nggak senang gitu saya ganteng. Amin. Puji Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Saya akan baca di ayat yang ke-9, 10, nanti ayat 11 sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11, 2, 3, iya. Berbahagialah kamu jika karena apa? Aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudaraku, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, ucapan bahagia ini ditulis hanya 2 kitab Injil. Yang pertama Injil Matius, lalu yang kedua Injil Lukas. Nah, Injil Matius diceritakan secara lengkap, tetapi Injil Lukas tidak diceritakan secara lengkap. Nah, masing-masing penulis tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Kenapa saya katakan memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda? Karena penulis langsung itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tahukah saudaraku bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, slide berikutnya, ini dikatakan Injil sinoptik. Nah, apa itu Pak Injil sinoptik? Injil sinoptik adalah Injil yang memiliki kemiripan. Injil sinoptik adalah Injil yang memiliki sudut pandang yang sama. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagian dari kitab Injil sinoptik ini, kalau kita melihat di warna biru itu ya, ini 76% dalam triple tradisi atau tradisi ya, tradition. Lalu kemudian dalam Injil Lukas itu hanya diceritakan 41%, dan Matius 45%. Nah, yang uniknya bahwa Markus ya diceritakan cuma 3%, ini warna coklat. Tetapi dalam Injil Lukas itu 35%. Lalu kemudian 20%. Ya. Lalu double tradition ya. Di dalam Injil Markus tidak diceritakan. Tapi Injil Lukas, Injil Matius, Injil Lukas 23%, Injil Matius 25%. Jadi memang ada perbedaan dari masing-masing penulis, gaya bahasa penulis. Tetapi maknanya, tujuannya sama. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, misalkan di dalam Injil Matius ya, berbicara tentang kelahiran Kristus. Di dalam Injil Markus diceritakan kembali, ditulis oleh siapa? Markus. Di dalam Injil Lukas diceritakan oleh Lukas. Tetapi tahukah saudaraku bahwa berbicara tentang kelahiran Kristus, di dalam Injil Lukas
itu lebih lengkap diceritakan karena Lukas adalah seorang sejarawan. Lukas adalah sebagai dokter. Biasanya kalau dokter kan suka tanya gini, kalau saudara sakit misalkan, jadi dokter itu biasanya secara terperinci, sakit apa? Oh, demam, Pak, gitu. Oh, sejak kapan? Udah seminggu. Udah makan obat apa? Kan gitu kan? Oh, makan obat ini. Oh, nanti jangan ini ya, jangan pokoknya jangan makan pedas dulu ya. Banyak istirahat ya, banyak ini ya, banyak ini ya. Nah, itu dokter. Ya. Nah, saudaraku, dari latar belakang tadi kita akan melihat bahwa ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ucapan bagian ketiga nih. Yang pertama di ayat yang ke-9. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi yang pertama dalam ucapan bahagia bagian yang ketiga ini yang dapat kita pelajari adalah berbahagialah orang yang membawa damai. Kata damai dalam bahasa Yunani dikatakan erene. Dalam bahasa Yunani dikatakan erene. Dalam bahasa Ibrani dikatakan shalom. Artinya kesehatan, artinya perdamaian, artinya mendamaikan, menciptakan perdamaian. Tidak ada peperangan, kemakmuran, kebahagiaan. Tahukah saudaraku, Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, kata damai ini mengacu kepada yang nama Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu para nabi bernubuat Yesus akan datang. Disebut apa? Raja damai, penasihat ajaib, raja kekal. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus lahir, Yesus mati di atas kayu salib untuk mendamaikan setiap Anda dan saya. Jadi dosa kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dosa saudara diampuni. Dosa saudara ditebus oleh Yesus. Jangan saudara pikir dalam hidup ini, ya, walaupun kita banyak tantangan, rintangan, bukan berarti, ya, walaupun kita hidup damai misalkan saudara, bukan berarti kita bebas dari masalah. Walaupun saudara hidup damai, bukan berarti hidup saudara bebas tanpa pergumulan. Tetapi saya percaya Yesus selalu memberikan kekuatan demi kekuatan supaya saudara bisa melewati semuanya. Katakan amin. Saya mengutip ada seorang teolog bernama, dia menciptakan teologi perdamaian. Namanya siapa? Henry Nouwen. Dia bilang begini, slide berikutnya. Henry Nouwen, ya. Dia bilang begini, setiap upaya manusia, slide berikutnya, meresponi anugerah damai sejahtera dari Allah untuk dirinya dan berkenan membagikan kepada orang lain agar orang lain itu memiliki damai sejahtera seperti dirinya sendiri. Jadi Henry Nouwen ini berkata bahwa damai sejahtera yang kita peroleh dari Yesus, damai sejahtera yang kita peroleh dari Allah, itu wajib kita bagikan bagi orang-orang sekitar kita. Wajib kita bagikan dan memberikan dampak bagi orang-orang lain. Katakan amin. Saudaraku, setiap kali apa yang saya khotbahkan pasti diperhadapkan dengan apa yang saya khotbahkan. Tuhan pasti memperhadapkannya. Misalkan tadi pagi saya sebelum berangkat ingin melayani sesi pertama di BTC. Ini
ini saya punya iPad Bapak Ibu. Jadi iPad saya ini biasanya saya sudah cas dari Jumat malam sampai Sabtu. Jadi Sabtu itu saya udah prepare. Ini saya matikan ini. Kalau udah penuh saya matikan. Ya, ini iPad saya. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, hari Minggu pagi saya cek kembali iPad saya. Ternyata setelah saya cek kembali, itu iPad saya Bapak Ibu baterainya 12%. 12%. Anak saya 2, istri saya 1. Saya tanya anak saya yang pertama, namanya Isaya. Saya bilang, Isaya, siapa yang pakai iPad papi? Oh, bukan saya. Gitu kan. Benar. Ternyata ada aplikasinya Mobile Legend. Anak muda ini, orang-orang yang suka main Mobile Legend, main PUBG nih. Iya kan? 12%. Wah, kita sebagai pendeta pun ada kedagingan dikit aja kedagingannya. Udah mulai ngoceh lah kita. Iya kan? Mulai ngoceh. Bilang, Isaya, papi sudah bilang kalau hari Sabtu iPad papi jangan dipakai karena buat persiapan minggu untuk khotbah. Selalu saya bilang begitu. Tapi lagi-laginya anak Bapak Ibu ya. Ini sampai aplikasi Mobile Legends-nya tuh saya hapus tadi. Tapi nanti, karena saya kan punya jam-jam hari atau waktu untuk pegang handphone. Dia biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Bayangkan saudaraku, kalau udah tiba harinya anak pegang handphone, lupa mandi, lupa makan. Iya. Kalau anak udah dikasih handphone, tak bilang, ya saya mandi, nanti papi. Dion mandi, nanti papi. 10 menit kemudian, gak mandi-mandi. Itu volume masih 10%. Ya kan? Masih 10 oktav. Gak mandi. Ya saya Dion mandi, mulai 30% suaranya. Nanti papi. 10 menit kemudian 100%. Ya saya Dion mandi. Udah mandinya udah kayak mandi apa gitu. Saya mandi, pegang handphone lagi. Mending ngomongnya bagus. Kadang-kadang ngomong sama temannya, mohon maaf ya, ngomong-ngomong jorok. Kata-kata binatang keluar, itu apa itu? Saya bilang, enggak papi, ini teman nih. Ini yang suka ketawa, ini pelaku jangan-jangan. Mau makan juga begitu. Ya saya Dion makan, nanti papi. 10 menit kemudian, ya saya Dion makan, nanti papi. Ya saya Dion makan, dia langsung pergi. Kadang-kala kita dihiraukan Bapak Ibu, dicuekin. Tapi kita sebagai orang tua ya, udah sampai 3 kali mulut kita udah berbusa-busa nih. Kita ambil makanannya, kita siapin taruh di depannya, itu makanan nggak dimakan-makan sampai setengah jam. Sibuk main handphone, main game online. Ya kan, kita sebagai orang tua kan tetap baik. Dia main game kita suapin lah. Tapi agak kesel juga nih. Hilang damai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu berangkat pelayanan, karena iPad saya 12%, saya bilang dalam hati saya, Tuhan ampuni saya. Udah kesel juga. Sampai di rumah saya bilang sama anak saya, ya saya papi khotbah pakai apa? Coba pikir. Diam aja dia. Gak mungkin papi khotbah, Roh Kudus berbicara.
Khotbah kita hari ini ucapan bagian yang ketiga, Roh Kudus mengalir seperti air. Ya kan? Sampai Bapak Ibu, itu saya bawa power bank sampai di mimbar sambil ngecas. Kebayang kayak udah toko handphone saya. Ada power bank, ada kabel-kabel, ada colokan-colokan. Hampir hilang damai sejahtera kita. Kita diperhadapkan dengan orang yang tidak damai sejahtera. Ada 3 ciri-ciri bagaimana saudara mengalami damai sejahtera Allah. Yang pertama adalah orang tersebut telah diperdamaikan dengan Allah. Slide berikutnya. Jadi Anda dan saya telah diperdamaikan dengan darah Yesus. Ini ciri orang yang diperdamaikan. Lalu yang kedua, orang tersebut telah diperdamaikan dengan orang-orang sekitarnya. Banyak orang Kristen hari-hari ini belum berdamai dengan suami. Banyak hari-hari ini orang Kristen belum berdamai dengan istrinya, dengan mertua, dengan teman-teman, dengan pimpinan. Alkitab sudah mengatakan bahwa saudara harus berdamai dengan orang-orang sekitar saudara. Lalu yang ketiga, orang tersebut telah diperdamaikan dengan diri sendiri. Iblis selalu mengungkit-ungkit masa lalu saudara. Orang-orang yang belum diperdamaikan dengan diri sendiri adalah orang-orang yang masih terikat dosa masa lalu. Orang-orang yang belum diperdamaikan dengan diri sendiri adalah orang-orang yang selalu mengeraskan hatinya, Pak, Bu. Belum mau berdamai dengan diri sendirinya. Iblis akan bilang pada saudara, tuh kan, kamu anak dari broken home. Tuh kan, papa mamamu gak mampu kan kuliahkan engkau, sekolahkan engkau. Tuh kan, kamu miskin kan. Tuh kan, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu belum dipulihkan. Tuh kan, tuh kan. Itu pekerjaan iblis. Sehingga saudara merasa bersalah dalam hidupnya, belum diperdamaikan dengan diri sendiri. Banyak orang merasa bersalah, sehingga apa yang terjadi, mereka malas beribadah, sehingga mereka malas untuk datang di hadapan Tuhan. Baca Alkitab udah malas. Hari ini saya sebagai hamba Allah mengingatkan saudara, orang pembawa damai adalah orang yang setia kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi landasan dalam hidupnya. Amin. Berdamailah kita. Orang lagunya ada, lagu orang dunia saja ada kok. Perdamaian, oh perdamaian, 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 teng 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 teng. Ada lagunya. Paulus bilang dalam kitab Efesus, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hidup saudara rawat, saudara berdamai. Siapa di sini hidupnya yang selalu hilang damai sejahtera? Angkat tangannya. Cuman satu orang yang jujur masuk surga. Oh, kalau dia masuk surga langsung angkat tangan. Pak, Bu, kadangkala ya kita hidup di tengah-tengah yang tidak damai. Istri tidak damai, hidupnya tidak damai. Suami juga hidupnya tidak damai. Apalagi kalau istri udah marah-marah, Pak ya, hidup kita pasti nggak damai, merasa gelisah. Wah, kalau istri, waduh, saya punya istri, waduh,
Dia pokoknya si saya tuh nggak bisa ngeliat debu sedikit pun. Iya kan? Kita kalau sebagai suami ya tapi sih saya baik. Benar atau benar? Iya. Suami kadang-kala juga ya tidak mendatangkan damai sejahtera dalam rumah tangga. Anak-anak apalagi. Ini kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu. Sebab itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang pembawa damai. Saudara harus membawa damai sejahteranya Allah di tengah-tengah dunia, dimanapun saudara berada. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-10, slide berikutnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kata aniaya dalam bahasa Yunani dikatakan dioko, artinya aniaya, penderitaan, mengejar atau berusaha. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus akan mengalami aniaya. Sebagai pemberitaan Injil akan mengalami yang namanya aniaya. Jadi bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, orang-orang yang dianiaya karena keadilan adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Saudara jangan heran, jemaat mula-mula pernah mengalami aniaya, rasul-rasul mengalami aniaya. Saya lihat kalau gereja ditutup, saudara jangan heran, karena memang kita sebagai pengikut Kristus akan pasti mengalami aniaya. Saudara jangan heran ketika saudara mengalami aniaya, karena Yesus sudah mengalami aniaya. Yesus dicabik-cabik, Yesus dianiaya, dicambuk, bahkan di atas kayu salib, lambungnya ditikam, ditombak, sampai keluar darah dan air. Tapi Yesus nggak pernah membalas aniaya dengan aniaya. Yang Yesus lakukan di atas kayu salib apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Sudah selesai. Seorang Martin Luther berkata, dia bilang begini setelah berikutnya, gereja adalah kumpulan dari mereka yang dianiaya dan dibunuh secara mati syahid demi Injil. Seberapa banyak saudara hari-hari ini mengalami aniaya? Mungkin dalam pemberitaan Injil, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Saya sebagai hamba Allah jangan takut. Ada 3 hal Bapak Ibu alasan mengapa saudara, mengapa aniaya, penderitaan itu bernilai buat kita. Yang pertama, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Saudara bukan berasal dari dunia ini. Saudara adalah warga kerajaan surga. Saudara anak-anak kerajaan surga. Saudara bukan dari dunia ini. Jadi wajar saudara mengalami aniaya dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, untuk memurnikan iman kita, Pak. Kalau saudara mengalami aniaya, itu artinya iman saudara semakin hari dimurnikan, disempurnakan, sama seperti Kristus. Yang ketiga, supaya tunduk kepada Allah. Saudara melakukan perintah Allah. Amin. Bapak Ibu yang dalam nama Yesus, kalaupun hari ini saudara mengalami aniaya, penderitaan, tetap bersabar, tetap kuat. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Yesus bilang, berbahagialah
orang yang dianiaya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Yang terakhir, ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari, berbahagialah kamu jika karena Yesus atau karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu yang difitnah segala yang jahat. Hanya pepatah dunia mengatakan, ada satu ungkapan dunia mengatakan, fitnah lebih kejam dari membunuh. Jadi orang-orang yang suka fitnah adalah orang-orang yang menuduh tanpa fakta-fakta sebenarnya. Orang-orang yang fitnah adalah perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran. Fitnah adalah dusta, mencela dan menghina seseorang. Jangan suka fitnah, Pak. Jangan suka fitnah, Bu. Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Saya pernah mengalami fitnah. Tentu setiap kita sebagai manusia masih tinggal di dunia ini pernah mengalami yang namanya fitnah. Berita bohong, hoax. Kalau dalam bahasa kerennya hoax, kan gitu kan. Itu kan. Saya pernah mengalami fitnah, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi, saudaraku, saya nggak pernah balas. Sampai-sampai Bapak Ibu, ya mohon maaf ya, saya pernah diberhentikan dari pelayanan. Dulu saya worship leader, hampir 1 tahun. Karena istri saya adalah pengerja BTC. 1 tahun saya, yang biasanya kalau minggu shalom jemaat Tuhan pakai dasi. Dulu belum jadi pendeta, pakai jas shalom. 1 tahun di rumah jadi jemaat. Jadi jemaat kalau minggu, nggak pelayanan. Sampai-sampai saya bilang, udahlah kita melayani BTC sama-sama, karena saya kan pengerja di sana. Ayolah bareng. Saya bilang enggak, saya malu. Malu kenapa? Malu saya. Biasa jadi worship leader, tiba-tiba jadi jemaat. Ya kan? Tapi saya nggak pernah balas fitnah dengan fitnah. Tahukah saudaraku, saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, kalau dia lebih benar daripada saya, Tuhan tolong pulihkan saya. Bahkan kalau kita mendoakan orang yang fitnah kita, kebayang wajahnya, rasa-rasanya ingin jitak ini kepalanya. Sulit Pak ya Bu ya, timbul kedagingannya. Saya pikir gampang mengampuni. Gak mudah Pak, gak mudah. Pasti ada kedagingan. Itu dulu menjadi pendeta saya. Sekarang udah jadi pendeta pasti mudah lah, gampang. Ya benar ya. Siapa di sini yang pernah mengalami fitnah atau disakitin, coba angkat tangannya. Kalau mendoakan wajahnya, kadang-kala kita lihat, gitu ya, gitu, ya kan? Bilang sama Tuhan, saya doa, saya gunakan lutut saya. Sampai 1 tahun saya nggak pelayanan. Saya bilang kalau dia lebih benar, ya saya dipulihkan. Saudara, apa yang terjadi? Orang itu sekarang